الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, takwa sebagai sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Tema khutbah Jumat mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Salat yang kita kerjakan kebaikan. Puasa yang kita kerjakan kebaikan. Berbuat bakti kepada kedua orang tua kebaikan. Menuntut ilmu kebaikan, memberikan makan kepada orang kebaikan. Kenapa bisa kita lakukan? Karena yang pertama kita memiliki keimanan. Orang yang tidak memiliki iman, dia tidak bisa berbuat baik. Karena apa? Kebaikan itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi sebelum kita berbuat baik, kita harus memiliki keimanan. Apa itu keimanan? Keimanan kita adalah kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dasar, itu keyakinan sebelum kita berbuat kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, bersama para sahabatnya selalu menyeru kebaikan. Kalau kita tidak berbuat baik, menyesal, Pak. Tidak perlu menunggu menyesal di akhirat. Di dunia kita akan menyesal.
Karena apa? Kita tidak pernah berbuat kebaikan. Berbuat baik buat siapa? Berbuat baik itu adalah buat diri kita sendiri. Guru kami menasehati, ketika Rosid jalan di depan orang yang sedang duduk, terus si Rosid itu memberi hormat, "Permisi Pak, Assalamualaikum, saya numpang lewat Pak." Saya ditanya, sebenarnya Rosid menghormati yang duduk apa menghormati diri Rosid sendiri? Saya bilang saya menghormati orang yang duduk di jalan tadi. Jawabannya salah. Sebenarnya ketika kita sedang permisi, ketika kita sedang numpang lewat, sebenarnya kita sedang menghormati diri kita sendiri. Itu perbuatan yang kita lakukan, jangan pernah kita remehkan. Jadi kebaikan sekecil apapun kita kerjakan seperti dasar-dasar ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika kita sholat, kita sebutkan nama sholatnya, kita sebutkan jumlah rokaatnya, dan yang terakhir kita beribadah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Berbuat baik apapun kebaikan yang berlandasan ajaran Islam, kita kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bersedekah, terus kita menyebut nama kita, tidak apa-apa. Itu bukan ria. Yang ria itu adalah kita membangga-banggakan atas sedekah yang kita berikan. Tetapi ketika kita bersedekah, tidak ada kebanggaan pada diri kita. Diucapin juga enggak. Itu bukan ria. Itu malah mengajak orang-orang yang tertutup hatinya untuk bersedekah, maka dia mau sedekah. Jadi jangan pernah merasa pekerjaan yang kita lakukan itu sia-sia. Kalau sia-sia kita nggak akan dapat pahala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, "Man dalla ala khairin mislu ajri fa'ilihi." Ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, lalu orang tersebut mengerjakannya, maka orang tersebut dapat pahala, dan kita yang mengajak juga mendapatkan pahala. Kita sebenarnya cari apa, Pak? Cari pahala melalui kebaikan agar kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri Allah ridho kepada hambanya. Yang pertama, hamba tersebut selalu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh saudara-saudaranya. Mungkin orang tersebut ramah, orang tersebut ketika berbicara selalu mengenakan hati orang lain. Itu tanda-tanda orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak kaya, tetapi dia punya tenaga, dia kerjakan pekerjaan tenaga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa? Kalau setiap hari Minggu atau sebulan sekali ada kerja bakti, gunakan tenaga tersebut untuk kerja bakti. Kalau di masjid ada pembangunan, gunakan tenaga tersebut untuk pembangunan. Saya ada kisah tahadus bin nikmah. Waktu saya sekolah SMA, itu lagi pembangunan masjid di sekolah. Kami ini sebagai seorang siswa membantu tanpa bayaran sama pun, karena kami ingin punya masjid di sekolah. Dengan uang seadanya bangun, tenaga siswa dan guru dan para tukang, akhirnya masjid jadi. Hikmah yang saya dapatkan, sesuatu yang tidak kita kira dengan pekerjaan yang kita sudah lupakan, Allah balas. Sekarang saya bisa kerja di Masjid Istiqlal. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mencari selain keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan pekerjaan yang kita lakukan. Insya Allah
ketika kita menyeru kepada kebaikan, manfaatnya buat kita dan juga manfaatnya buat orang lain. Sebagai ilustrasi terakhir, ketika kita melihat satu tempat kotor, ini kotor banget tempat ya, kita nggak perlu nyuruh-nyuruh orang, kita langsung kerjakan saja. Yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita bersihkan, langsung kerjakan. Sudah bersih, apa yang kita dapatkan? Ketika kita melihat tempat itu bersih, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Itu sangat luar biasa. Orang di rumah sakit cari apa, Pak? Cari ketenangan. Seorang suami pulang ke rumah cari apa? Cari ketenangan. Orang yang rajin datang ke masjid mencari ketenangan. Dan ketenangan itu nggak perlu bayar. Tetapi dari pekerjaan yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan buat kita. Ketika hati kita tenang, maka kebaikan-kebaikan akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya rabbal alamin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.